Greeting, please. Good morning, Miss. Good morning semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, doa susah. Terima kasih today. Miss mau cek dulu kelengkapan pakaian pada hari ini, pakaian adat Nusantara ya. Jadi Miss perhatikan semua sudah menggunakan batik. Ya, oke, semua perhatikan. Jadi di Google Classroom kalian sudah disampaikan agenda pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi yang pertama, lakukanlah presensi dengan mengklik link daftar hadir ini. Ya, sudah ada 13 yang absen. Mohon lagi 6 dilakukan absensi ya. Selanjutnya kalau sudah melakukan absensi, di sini sudah Miss unggah LKPD dan modul bahan ajar. Silakan di-download, silakan dilanjutkan dan difokuskan pada diskusi kelompok melalui WA group yang sudah dibagikan. Selanjutnya, kalau sudah selesai berdiskusi, silakan diunggah hasil diskusinya pada GC ini. Ya, di sini kalian unggah. Cukup ketua kelompok saja yang mengunggah hasil diskusinya. Selanjutnya, Miss akan pilih kelompok yang mempresentasikan permasalahannya secara acak. Nah, di akhir pembelajaran kita akan ada post test dan pengisian lembar refleksi. Seperti itu agenda pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan pertama ini, jadi kita sudah masuk ke topik yang baru, yaitu mengenai laju reaksi, di mana topik yang akan kita bahas pada pertemuan pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, kita akan mempelajari faktor-faktor laju reaksi yang mana nantinya akan dikaitkan dengan teori tumbukan. Pertemuan pertama kita akan mempelajari teoritisnya, nanti di pertemuan kedua kita akan mempelajari eksperimennya. Selanjutnya di pertemuan ketiga, ini kita akan mempelajari perhitungan secara matematis besarnya laju reaksi. Ada 4 tujuan yang harus kalian capai hari ini. Ini saya yakin kalian pernah dengar kata tumbukan kan di fisika? Kalau di fisika tumbukan itu harus bagaimana? Iya. Apa yang terjadi dengan mobilnya? Ini gambar apa? Nah, itulah dia 2 fenomena gambaran tentang teori tumbukan. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah. Berdasarkan teori tumbukan dan fenomena yang sudah disampaikan, nah apa sih hubungannya dengan laju reaksi? Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi suatu reaksi itu dapat berlangsung dengan cepat? Nah, itulah yang akan kalian pecahkan permasalahannya dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya, sesi diskusi, silakan berdiskusi selama 20 menit melalui via WA Group. Kembali lagi ke Google Meet pukul 8.40. Nah, sekarang Miss lanjutkan ke presentasi. Semakin banyak konsentrasi kaporit, maka laju reaksi semakin cepat. Banyaknya partikel kaporit, maka ada semakin banyak kemungkinan terjadinya frekuensi tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak jumlah partikel, maka itu akan menyebabkan frekuensi tumbukan efektif semakin meningkat. Wakilan kelompok 3 mempresentasikan. Ya, saya akan mempresentasikan pembahasan 2, yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Sehingga total luas permukaan kubus 1 24 cm dan total luas permukaan kubus 2 8 cm. Kesimpulan yang saya dapat itu dari tabel di atas yang memiliki luas permukaan lebih besar, tentunya kubus 2. Makin tinggi luas permukaan itu akan mempersering terjadinya tumbukan, sehingga karena semakin sering terjadi tumbukan, semakin cepat juga terjadi tumbukan efektif, dan sehingga semakin cepat juga terjadinya laju reaksi. Tanya luas 6 permukaan kubus, berarti rumusnya tinggal 6 dikali sisi kali sisi seperti itu. Sehingga untuk kubus pertama Adrian dapat, nah baru sekarang kita totalin. Karena kubusnya 1 kali 24 ya tetap 24. Kemudian ini karena ada 8 kubus, berarti 6 dikali 8. 6 dikali 8, 48. Jadi secara perhitungan memang sudah tepat ya. Ini sudah tepat, cuma di bagian ini masih bingung kalian. Yang terakhir, hipotesis kita terhadap pengaruh suhu terhadap reaksi adalah jika suhu yang diberikan tinggi, maka reaksi akan lebih cepat dihasilkan, dan jika suhu yang diberikan rendah, maka reaksi yang dihasilkan juga lambat. Oke.
Terima kasih atas penjelasannya. Siapa yang mewakili untuk kelompok 4? Saya Miss Juan. Ya, silakan Juan. Mengonstruksi pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Permasalahan 4 yaitu sebelumnya katalis itu adalah fungsi katalis adalah mempercepat suatu reaksi. Sama seperti masalah tunnel di sini, ada sebuah tunnel di Taipei. Dia itu sama seperti katalis. Jadi dia itu mempercepat sesuatu. Kalau katalis mempercepat suatu reaksi, kalau tunnel sini mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari Taipei ke Milan. Di situ kami bisa simpulkan bahwa dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, maka semakin pula partikel yang memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Hal ini menyebabkan jumlah tumbukan efektif yang dihasilkan akan semakin bertambah, sehingga laju reaksi juga akan semakin cepat. Dengan menambahkan katalis, maka suatu partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Iya, terima kasih Juan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tepuk tangan dulu untuk Juan, sudah mempresentasikan dengan baik. Kalian paham nggak yang disampaikan Juan kalimat kedua ini? Ini gimana, Miss? Ya, Viola coba Kalau dia bukan reaksi atau produk, jadi dia apa? Peralihan atau gimana? Katalis hanya mempercepat. Jadi seperti contoh yang tadi, tunnel di Taipei, dia membantu mempercepat suatu reaksi. Kalau tunnel tersebut membantu mempercepat suatu waktu dari yang dibutuhkan untuk ke Taipei ke Yalta. Jadi dia cuma membantu proses. Ya. Terima kasih Juan. Jadi bisa tambahkan analoginya itu seperti dalam kehidupan itu seperti mak comblang. Tahu mak comblang? Kalau tadi contohnya yang ada di LKPD yang disampaikan Juan itu kalau misalnya kita mau ke suatu tempat, jadi di sana kan ada terowongan yang dilalui agar kita cepat sampai tujuan. Contoh lainnya itu analoginya adalah ketika kalian dalam kehidupan ada mak comblang, jadi A dan B mau jadian dibantu mak comblang sehingga jadiannya lebih cepat seperti itu ya. Jadi katalis ini mempercepat proses reaksi dengan mengubah tahap-tahapannya sehingga produk yang dihasilkan lebih cepat terbentuk. Kalimat kedua, jadi dia hanya sebagai penyedia tempat reaksi. Katalis ini ikut bereaksi tapi tetap dihasilkan lagi di akhir reaksi seperti itu. Paham ya? Apa yang bisa menyimpulkan dulu secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwa terdapat 4 faktor yang kita pelajari dalam laju reaksi. Semakin tinggi suhunya, partikelnya akan semakin cepat bergerak kan, akan lebih sering untuk bertumbukan. Iya, terima kasih. Apa yang bisa mengkaitkan pengaruh suhu dengan teori tumbukan? Menghasilkan produk lebih cepat. Ya, sehingga semakin tinggi suhu, energi kinetik akan semakin besar, gerak partikelnya lebih cepat, sehingga frekuensi tumbukan meningkat dan reaksi lebih cepat. Penampilan yang terbaik tentu saja ada, itu ada di kelompok 4. Ya, tapi yang lain sudah menampilkan dengan bagus. Ya, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Secara umum kalian sudah paham faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi tetap BIS akan melakukan pengambilan nilai dari post-test yang sudah dikirimkan di Google Classroom. Setelah post-test, selama 15 menit dilanjutkan untuk pengisian lembar refleksi selama pelaksanaan. Untuk pertemuan berikutnya, kita lanjutkan dengan eksperimen faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Belajar ini dengan doa, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Thank you.